Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang konsep ibadah dalam Islam. Sebelum kami menjelaskan materi tentang ini, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri 2 anggota, yakni yang pertama, saya sendiri, Feby Putri Anggraini, dan yang kedua, Muhammad Nawawi. Untuk itu, saya akan memberi tahu apa saja yang akan dibahas dalam konsep ibadah dalam Islam ini, yakni yang pertama, pengertian dan filosofi ibadah, yang kedua, klasifikasi ibadah, yang ketiga, ruang lingkup ibadah, yang keempat, tujuan dan motivasi ibadah, yang kelima, hikmah ibadah dalam sehari-hari, dan yang terakhir, keenam, sirah nabawiyah, sifat Rasulullah. Untuk itu, saya Feby Putri Anggraini, saya akan menjelaskan yang pertama, yakni pengertian dan filosofi ibadah. Pengertian dalam ibadah dibagi menjadi dua loh. Yang pertama, etimologi, dan yang kedua, terminologi. Secara etimologi, ibadah berasal dari kata abd, yang berarti abdi, hamba, budak, atau pelayan. Jadi ibadah itu berarti pengabdian, penghambaan, pembudakan, ketaatan, atau merendahkan diri. Sedangkan secara terminologis ya takzimkan dengan sepenuh-penuhnya hati serta menghinakan diri dan menunduk kepada Allah. Selanjutnya pendapat kedua dari para ulama fikih, ibadah itu sikap taat patuh dengan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya filosofi ibadah itu yakni bahwa jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunduk kepadanya, hanya menyembah kepada Allah, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, serta mendekatkan diri kepada Allah. Jadi inti dari ibadah di sini adalah masing-masing bermuara pada pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengagungkannya, taat kepadanya, cinta yang sempurna kepada Allah yang semata-mata untuk mengharapkan ridhonya. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang klasifikasi ibadah. Klasifikasi ibadah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah matloh. Ibadah ini yaitu ibadah di mana yang langsung berhubungan dengan Allah, yang semua perbuatan ibadah ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Contohnya seperti sholat, haji, puasa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ibadah ghairu matro. Ibadah ini hubungan kepada Allah akan tetapi melalui perantara makhluk hidup. Maksudnya itu seperti contohnya zakat. Zakat kan kita beribadah kepada Allah akan tetapi melalui dengan perantara makhluk hidup di sekitar kita, seperti memberi zakat kepada tetangga yang lebih membutuhkan. Nah, itu kan dinamakan dengan perantara. Seperti itu. Ibadah ini juga bisa disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Yang ketiga yaitu ruang lingkup ibadah. Secara umum, ruang lingkup ibadah itu mencakup seluruh bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Namun akan tetapi ruang lingkup ibadah ini digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, ibadah secara umum. Ibadah secara umum ini apa sih? Ibadah secara umum itu ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuh seperti begini. Contohnya, misalkan kita sebagai mahasiswa pergi ke Unisma atau ke universitas, kita meniatkan untuk mencari ilmu. Nah, niat kita harus ditambahkan dengan niat beribadah. Itu yang bisa disebut dengan ibadah secara umum. Kenapa begitu? Selain kita mendapat ilmu, kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah karena kita telah meniatkan pergi mencari ilmu dan niat ibadah. Begitu. Dan yang kedua itu ibadah secara khusus. Ibadah secara khusus ini
ibadah yang pelaksanaannya caranya itu udah ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ibadah ini itu bersifat mutlak, jadi manusia itu tinggal melaksanakan sesuai peraturan-peraturan yang telah ada, tidak boleh mengubah, mengurangi, ataupun juga menambah. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Nawawi. Saya Muhammad Nawawi di sini akan melanjutkan materi sebelumnya dari teman saya. Yang keempat yakni menjelaskan tujuan dan motivasi ibadah. Tujuan ibadah adalah membersihkan dan menyucikan ruh dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Tujuan sebenarnya dari penciptaan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita melakukan ibadah, manusia akan tahu bahwasanya mereka adalah makhluk yang lemah dan hina di hadapan kekuasaan penciptanya. Ketika orang melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, penuh khusyuan, sehingga dia memiliki ketergantungan dan penuh pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terbebas dari hal duniawi. Harta, tahta, kuasa dan sebagainya tidak akan mempengaruhi kepribadiannya lagi. Karena kesenangan yang ada dunia hanyalah tipu daya, sehingga kita melupakan dari mana kita berasal. Seperti halnya disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la' innad darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan ini melainkan hanya senda gurau dan permainan belaka. Dan sesungguhnya kehidupan di akhirat adalah sebenarnya kehidupan, jika mereka mengetahui. Selanjutnya menjelaskan hikmah-hikmah ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah bisa diartikan banyaknya manfaat bagi yang mau mengambil manfaatnya. Allah memerintahkan kita untuk beribadah dan mewajibkannya dikarenakan Allah tahu bahwa di balik semua itu, semua yang diperintahkan maupun dilarangnya, terdapat manfaat-manfaat bagi kita yang melaksanakannya. Seperti Allah mewajibkan kita beriman dengan maksud dan tujuan untuk membersihkan hati dan dari perbuatan syirik. Melaksanakan kewajiban sholat dengan maksud untuk mensucikan diri dari takabur. Diwajibkannya zakat untuk menjadi sebab diperolehnya rizki. Mewajibkan berpuasa supaya kita merasakan orang sekitar yang fakir dan miskin. Mewajibkan haji bagi yang mampu untuk bertemu saudara se-Islam di seluruh dunia, dan sebagainya. Banyak perintah yang diperintahkan oleh Allah dan juga larangan yang dilarang oleh Allah. Terdapat hikmah-hikmah di baliknya. Dari penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa dengan mempelajari hikmah ibadah, mudah-mudahan dapat terlaksananya kekhusyuan dan keikhlasan dan kenyamanan, sehingga dalam melaksanakan suatu ibadah dapat tercapai sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subbab selanjutnya yakni sirah nabawiyah, sifat Rasulullah. Perjalanan Rasulullah senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua, terlebih dalam hal ibadah. Rasulullah mengatakan bahwa salah satu hal yang paling disukainya di dunia ini adalah sholat.
ia jadikan sholat sebagai sarana untuk bermunajat dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah meminta umatnya agar mendirikan layaknya Rasul mendirikan sholat. Rasulullah juga menyampaikan bahwa manusia kelak ketika dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar, maka amal perbuatan yang akan ditanyakan pertama kali adalah tentang sholatnya. Maka perbaikilah sholatmu. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang berbunyi, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamah qubilat wasairu amali. Fa in wujidat naqisah ruddat wasairu amali. Awwalu ma yuhasabu, sesuatu yang pertama kali dipertanyakan alaihil abdu, kepada seorang hamba, yaumal qiyamah, di hari kiamat, itu as-salatu, adalah salatnya. Fa in wujidat tamah, maka apabila seorang hamba menyempurnakan salatnya, qubilat wasairu amali, maka akan diterima salatnya dan juga semua perbuatan amalnya sebelumnya, seluruh amalnya. Fa in wujidat naqisah, maka sebaliknya apabila seorang hamba tidak menyempurnakan ataupun malah tidak melaksanakan sholatnya, ruddat wasairu amali, maka akan ditolak sholatnya dan juga seluruh amalnya. Dari situ kita tahu bahwasanya sholat adalah hal yang harus benar-benar, walaupun kita melakukan zakat, kita melakukan haji, yang tetap pertama kali ditanyakan adalah sholatnya. Maka perbaikilah sholatmu. Tujuan utama sholat adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah dan cara untuk berzikir kepadanya. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, sebaik-baiknya hamba Allah adalah orang yang menjaga matahari, rembulan, dan waktu malam untuk berzikir kepada Allah, yaitu dengan mendirikan sholat. Di samping Rasulullah ketika menjadi imam, beliau akan memendekkan bacaan dan meringankan sholatnya. Tetapi ketika sholat sendiri, ia akan memanjangkannya. Rasulullah senang sekali dengan sholat berlama-lama sepanjang malam, terutama sepertiga malam. Bahkan Siti Aisyah, Rasulullah melihat kaki Rasulullah, di kedua kakinya terdapat bengkak-bengkak. Suatu hari, dalam beberapa riwayat, suatu hari Rasulullah mengutus seorang ke suatu wilayah untuk menjadi gubernur atau imam. Rasulullah berpesan, ringankan dan ringkaslah bicaramu, karena panjang kata berdampak seperti mantra penyihir. Pendekkan ceramahmu dan mudahkanlah segala persoalan umat. Sampaikan kabar gembira kepada mereka, jangan mengancam mereka dengan hukuman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan dari Abu Burdah. Jika dibahas satu persatu sifat Rasulullah, maka akan memiliki subbab-subbab dan bab-bab yang sangat banyak sekali. Sehingga mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Rasulullah begitu memudahkan umatnya dan membuat dirinya selalu menjadi contoh yang sangat baik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.